Inovasi itu basisnya adalah creativity ya. Kita sudah pernah bahas, dan creativity itu basisnya adalah imajinasi. Meskipun science ya, knowledge, pengetahuan itu juga penting di dalam inovasi, di dalam creativity, di dalam ya. Nah, posisinya dengan creativity ini, science, knowledge, pengetahuan itu adalah untuk saling melengkapi ya. Jadi kalau imajinasi itu menghasilkan kreativitas, menghasilkan inovasi, maka science itu empowers imagination ya. Jadi Anda tidak boleh membenturkan antara imajinasi dan science ya, pengetahuan yang kita dapat dari belajar dari sekolah. Enggak, ya itu pun penting. Karena dia bisa memperkuat si daya imajinasi. Oke? Jadi seperti orang yang punya ide Star Trek, Star Wars gitu ya, Transformer, itu kan dia memadukan otak kanan yang cenderung imajinasi dengan imajinatif ya, dengan otak kiri yang cenderung saintifik ya enggak? Dikombinasi gitu, dikombine. Oke, nah creativity ini, lihat nih, ide-ide yang keluar dari batasan-batasan yang sekarang ada ya. Jadi kalau ciri intinya adalah beyond, ada beyond nih, idea beyond ya, beyond the current boundaries ya. Sekarang batasannya adalah yang namanya misalnya mobil itu ya nempel di tanah, itu current boundariesnya ya enggak? Semua mobil pasti bannya nempel di tanah ya enggak? Tapi ketika Anda berpikir bahwa dengan imajinasi, gimana caranya mobil itu nggak nempel di tanah gitu, nggak nempel di jalan ya, nggak mesti bisa aspal ya, nggak nempel di nggak nempel di jalan gitu. Anda dengan kreativitas Anda bisa kembangkan ya, bahwa oke, saya ingin dia floating gitu ya, jadi bisa melayang ya, bisa terbang gitu. Nah itu adalah kreativitas ya. Oke, nah ini lihat nih, batasan-batasan yang saat ini ada itu biasanya emang dipengaruhi oleh adanya knowledge ya, pengetahuan. Mungkin kita belum ada pengetahuan untuk membuat mobil supaya terbang. Meskipun sekarang sudah ya, teman-teman bisa lihat di YouTube banyak lah. Social norms ya, norma sosial atau kepercayaan. Nah, terus kemudian di sini kebanyakan orang sebetulnya kreatif pada suatu waktu ya, tidak selalu terus-terusan. Tetapi kemampuan, jadi kreativitas itu kemampuan ya teman-teman ya, daya kreatif itu menggabungkan atau ya mensintesa ya banyak hal yang baru, hal-hal yang baru. Jadi saya bilang tadi kombinasi antara science ya kiri dan imajinasi. Nah, organisasi yang bagus adalah organisasi yang knowledge creating, yang bisa menghasilkan atau menciptakan pengetahuan baru ya, yang bisa berinovasi lah bahasa mudahnya. Jadi inovasi ini di organisasi yang menciptakan pengetahuan ini, dia terjadi ya atau berlangsung di semua level dan di semua area ya. Jadi dari mulai direkturnya sampai ke bawah itu setiap level, top management, middle management, bottom atau low management ya, itu punya daya kreatif. Ya, sehingga proses kreatif bisa dibuat di organisasi itu ya, di semua area. Ya, dari mulai pemasaran, operation, HR, finance ya. Ini ada yang bagus nih, ada istilah creative destruction. Itu biasanya yang melakukan adalah entrepreneur ya, para entrepreneur. Ya. Jadi kerusakan yang kreatif ya. Jadi atau mungkin sekarang ada istilah apa teman-teman? Yang sekarang dengan teknologi, dengan penemuan teknologi yang baru itu, maka ada yang disebut dengan
destruktif teknologi ya, atau destruktif ekonomi gitu. Jadi contoh sederhana ya, creative destruction itu adalah ojol, ya nggak teman-teman? Ojol itu sebagai contoh adalah dari destruktif creative destruction, ya nggak? Atau misalnya apa lagi? E-commerce juga bisa gitu ya. Oke. Jadi ojek-ojek yang tradisional itu dalam tanda petik dirusak, ya nggak? Ya. Sistem transportasi umum yang tradisional itu sekarang dihabisi gitu. Dirusak, dibunuh kasarannya. Tetapi ini secara kreatif, dia meng-create yang baru, yang lebih baik, ya nggak? Nah, muncullah yang online ini, gitu ya. Ini namanya creative destruction ya. Jadi, perusahaan-perusahaan baru yang menggunakan teknologi global memanfaatkan peluang ya untuk menciptakan produk yang lebih baik. Yang menjadikan apa? Menjadikan si teknologi baru lama ya, atau perusahaan-perusahaan lama yang menerapkan teknologi lama itu yang tidak efisien ya. Itu menjadi apa? Menjadi terusir atau habis gitu ya. Oke. Jadi creative destruction itu menghabisi yang lama ya, tapi menghasilkan yang baru yang lebih baik gitu. Itu creative destruction. Dan itu adalah hukum alam ya, kalau teman-teman lihat ya, hukum alam. Ya, di sini disebutkan. Jadi perusahaan-perusahaan lama yang tidak efisien itu terusir lah dari bisnis. Kemunculan industri baru ya. Nah, kita pun harus seperti itu ya. Jadi di Indonesia pun teman-teman generasi milenial nih sekarang harus ke sana melihatnya nih ya. Jadi jangan melihat yang hari ini saja. Ini ke depan itu perubahan sangat cepat ya. Jadi kayak contoh nih teman-teman, coding nih. Coding ini teman-teman harus belajar dari sekarang ya. Karena nanti hampir semua pekerjaan mungkin boleh jadi membutuhkan kemampuan coding, programming. Dari sekarang dicicil sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya, karena kita akan menghadapi perubahan yang sangat dahsyat nih. Nah, inovasi juga dibutuhkan dalam product life cycle. Tadi sudah kita bahas ya, teman-teman, ini nggak usah saya ulang lagi. Jadi untuk memperpanjang umur dari produk kita, maka dibutuhkan inovasi ya. Ya, ini penjelasannya sudah pernah kita bahas ya, status atau posisi dari product life cycle ya. Nah, cuman di sini perlu dijelaskan bahwa jika Anda bermain di industri teknologi ya, ada hukumnya di sini nih. Semakin cepat ya tingkat perubahan, maka semakin pendek umur dari si produk ya. Life cycle-nya semakin pendek. Nah, ini nih, dijelaskan oleh grafik ini nih. Ya. Ini adalah umur yang sumbu X ini umur dari produk ya. Umur dari produk. Sedangkan yang sumbu Y adalah tingkat perubahan dari teknologinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kalau tingkat perubahannya itu lambat di sini nih, di bawahnya di sekitar sini ya, maka kita lihat nih umurnya di sini ya. Kalau tingkat perubahan di sini, umur di sini nih, life cycle-nya. Tapi kalau tingkat perubahan Anda naikkan ke sini nih, di sini ya, maka kurva ini kalau dia masih begini bentuknya kurvanya ya. Nah, ini akan naik kan di atasnya nggak? Jadi naik di sini artinya apa? Kalau ini kan menjelang mati nanti di sini nih matinya dekat. Tapi kalau Anda naikkan ke atas maka garisnya menjadi begini, menjadi lebih jauh kan? Rate-nya life cycle-nya menjadi lebih panjang ya. Ke sini terus tuh. Keluar layar.
Saya yakin teman-teman paham lah ya, ketika inovasi dilakukan, misalnya untuk memperpanjang fase mature, itu Anda bisa lakukan ya, memperpanjang atau mencegah decline lebih cepat itu dengan melakukan inovasi. Maka nanti posisi dari garisnya akan bergeser ya, bergeser ke sebelah kanan gitu. Ya, lihat kurva normal atau lonceng ya, yang bell shape itu. Kalau Anda bikin lagi kurva normal lagi yang baru ke sebelah kanan yang digeser, artinya apa? Life cycle-nya bertambah panjang gitu kan ya. Nah gitu. Jadi sebetulnya inovasi itu adalah menggeser kurva life cycle-nya itu ya ke kanan gitu, digeser ke kanan maka akan menjadi lebih panjang. Nah, inovasi itu kan sebuah proses, sebuah kegiatan aktivitas ya. Tapi dia biasanya ada start, ada finish, ada temporary lah ya. Sementara waktu misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Makanya karena dia waktunya adalah tertentu ya, tidak terus menerus sepanjang perusahaan itu beraktivitas ya, sepanjang tahun atau sepanjang ya, nggak selamanya gitu ya. Makanya disebut project ya. Jadi dia biasanya sementara ya, dalam waktu hitungan misalnya minggu atau bulan. Meskipun bisa ya tahun gitu, bisa. Tapi intinya adalah dia sementara ya. Nah, oleh karena itu, jika Anda nanti masuk di sebuah perusahaan, kemudian masuk di tim R&D, diminta untuk membuat inovasi, Anda harus ingat bahwa inovasi itu adalah sebuah proses, maka dia sebuah project ya. Anda harus paham project manajemen proyek, enggak? Harus bisa nge-lead, ngontrol ya, atau dari awal, dari perencanaannya, kemudian setelah perencanaan kemudian ada eksekusinya, setelah dieksekusi ada evaluasinya ya, ada kontrol dan evaluasi gitu. Ya, jadi project lah. Ini saya nggak usah bahas lebih detail ya, nanti di mata kuliah project management Anda akan belajar. Ya, ada istilah PERT, CAM nih, computer aided manufacturing ya. CAD/CAM lah, Gantt chart semua teman-teman sudah belajar ya. Ini nggak usah, oke. Saya lewatin aja. Oke, jadi ada istilah. Nah, untuk pengelola proses inovasi itu ada yang istilah dengan stage gate development funnel. Nah, bentuknya seperti ini nih gambarnya ya. Jadi ini stage tahapan pertama, ini gate-nya, gate 1, stage-nya tahapan kedua nih, ini gate keduanya. Nah, ini final product. Jadi proses inovasi itu dimulai dari sini nih. Idenya dulu nih, ide liar aja dulu ya, kumpulin macam-macam dari semua area, semua level, kumpulin, masukin gitu ya. Di tim ini kerja di tim ya, tim inovasi tadi. Ditampung dari manapun masuk. Tahap pertama kemudian ada filtering ya. Filtering nanti jadi tinggal sedikit nih ya. Kemudian tahap kedua lagi ada filtering lagi sampai kemudian menghasilkan satu yang the best gitu ya. Ini namanya stage gate development funnel ya. Lorong pengembangan ya, dalam konteksnya, dalam ini bentuknya seperti masuk ke panggung ya, pintu panggung. Stage, oke. Nah, kemudian biasanya di tim inovasi itu adalah cross functional. Jadi dari lintas fungsi ya, ada orang marketingnya, HR-nya, kemudian finance-nya, ada HRD-nya operation ya. Nah, di sini ya semua ada. Nah, kemudian timnya jangan terlalu banyak. Ya, di sini misalnya 3-6 orang ya, yang memikul tanggung jawab utama nih terhadap pengembangan produk ya. Di sini ya semua fungsi ada nih. Jadi irisannya di sini nih. Sebagai tim R&D. Nah, nanti ada istilah-istilah banyak ya teman-teman ya, seperti Lightweight Team Leader. Itu tim leader dari tim inovasi ini, kalau dia posisinya di bawah dari manajer
fungsional. Manajer fungsional itu kan kayak tadi marketing, ya, operation, HR, finance. Nah, kalau di bawah posisi mereka, si tim leadernya ini, maka dia powernya pun kecil, ya, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya kita butuh produk baru A. Nah, ya, kalau posisi dia di bawah si manajer fungsional agak susah nih, ya. Yang bagus tuh dia heavyweight team leader, ya. Jadi sebagai project manager yang punya posisi lebih tinggi dalam organisasi tadi, dia bisa memutuskan gitu bahwa ini yang terbaik ini, ya, tidak di bawah pengaruh manajer fungsional. Nah, kemudian sebaiknya mereka bekerja secara apa ya? Ya tadi lebih terisolasi gitu ya. Bisa aja mereka bekerja di luar perusahaan melakukan R&D, ya, sehingga membatasi diri lah supaya tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan rutin dan juga kepentingan-kepentingan yang ada di perusahaan. Nah, jadi secara struktur organisasi pun, ya, kita harus membuat settingan yang benar, ya, yang tepat nih. Jadi struktur organisasi itu bisa di-create, ya, untuk memperkuat inovasi gitu. Sebagai contoh, ada departemen R&D, ya enggak? Kalau di perusahaan ada departemen R&D, maka itu akan memperkuat budaya inovasi, ya enggak? Apalagi kalau setiap departemen itu ada misalnya bukan tim, ya, mungkin, ya, tapi lebih ke ada job desk-nya gitu yang kaitannya sama inovasi setiap area gitu. Jadi bisa departemen tersendiri, ya. Itu lebih bagus, ada dananya dan segala macam. Maka dia akan bekerja fokus pada inovasi. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya inovasi, sebisa mungkin orang-orangnya itu beragam, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas keragaman dalam organisasi, ya enggak? Diversity in organization. Semakin beragam itu semakin positif sebetulnya, ya, tapi harus dikelola dengan baik. Karena kalau terlalu banyak kesamaan, maka cenderung budaya inovasinya rendah, ya. Nah, di sini kan kalau bisa similarity-nya nggak terlalu tinggi. Bukan berarti tidak kohesif, tidak kompak, bukan, ya. Tetap bisa kohesif, bisa kompak, tetapi dengan dalam keragaman. Nah, kemudian ada perlindungan hak kekayaan intelektual, ya. Jadi mereka yang berinovasi itu dihargai, dilindungi, ya. Misalnya ada karyawan yang saya punya ide gini nih, bagus, oke. Jadi kalau gitu nanti patennya atas nama kamu gitu, ya. Nanti kamu dibayar, tapi nanti eksklusif hanya perusahaan kita yang bisa pakai, misalnya gitu. Ya, jadi dihargai, atau patennya atas nama perusahaan tetapi kamu dapat royalti juga gitu, ya. Atau dibeli putus bisa gitu, ya. Oke. Ide kamu nanti kita beli gitu, ya. Bisa jadi kan seperti itu. Tolong buat sampai selesai desainnya segala macam. Nanti dibeli, bisa, ya. Nanti property right-nya ke perusahaan nempel. Tapi bisa aja disebutkan di situ penemunya siapa gitu, ya. Ada perlindungan itu. Nah, contoh di sini, ya, inovasi dalam hal dengan menerapkan teknologi informasi, misalnya di sini bagus nih, ada sinergi informasi. Ini yang jarang, ya, kurang begitu membudaya ini di Indonesia nih. Jadi ada namanya knowledge building, ya, atau knowledge management gitu. Jadi bagaimana sih knowledge itu bisa terkumpulkan, tergabung, ya, dari semua pihak di organisasi ini. Mereka bisa sharing nanti knowledge itu, ya, bisa dikolaborasikan, termasuk juga resource, ya, bisa resource sharing nanti. Contoh misalnya teman-teman yang sekarang aktif di IMT, ya, kalau terpilih kepengurusan yang baru, ya, struktur yang baru, dia misalnya ketika melakukan aktivitas itu kita lihat start from scratch nggak, mulai dari nol lagi nggak, ya, bikin surat-surat dia harus
nyari-nyari lagi sumber gitu ya, dari internet dari mana. Kalau sudah ada terkodifikasi dengan baik, ya namanya dokumen organisasi ya, atau biasa disebut dengan OPA ya, Organizational Process Asset. Jadi semua proses organisasi ya yang sudah dilakukan itu jadi aset. Karena jadi aset dia dilindungi ya, penting disimpan, dirapihkan, bahkan yang mungkin sekarang dalam bentuk arsip fisik ya, ada digitalisasi itu, dibuat di ada khusus misalnya Google Drive-nya, khusus semua dokumen inti, atau misalnya ada hard disk-nya ditaruh di hard disk terpisah, sehingga ketika pengurus baru datang ya, dia sudah ada panduannya tuh, guidance-nya ya, bikin surat undangan seperti apa. Jadi dia nggak bikin lagi dari nol, tinggal ganti-ganti aja, tapi diinovasi juga harusnya ya, diperbaiki mana yang kurang, mana yang ini gitu ya, contoh seperti itu. Jadi pengetahuan yang ada di organisasi itu dikelola ya dengan baik menjadi sebuah aset. Ini ada aktivitas yang rentangnya itu jadi bisa misalnya contoh ya, jadi keluar dari batas yang selama ini ada gitu. Misalnya gini, kalau Anda sudah punya Google Drive ya bersama gitu ya, bisa aja nanti dari seksi A ya dia bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di seksi B. Bisa jadi ketika dia butuh ya dokumen yang ada di dokumen seksi C ya, dia bisa akses itu ya, dia bisa gunakan itu, sehingga lebih efisien cara kerjanya ya enggak. Jadi ada pertukaran informasi ya, lebih menghemat waktu dan lain sebagainya. Jadi IT ya, banyak sekali inovasi itu berbasiskan IT. Oke.